Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Azhar. Alhamdulillah kita kembali pertemukan. Rasanya terakhir ulun datang ke sini sebelum Ramadan. Setelah itu Ustaz malam bulan Ramadan sendirian, karena pengajian sekarang kan 2 bulan 1 kali kan ajar pondok. Saya menyampaikan permohonan maaf dari Ustaz Malam Dalkasi tidak bisa hadir karena ada acara terjadwal yang harus beliau yang mengisinya di Muhammadiyah daerah cabang Banjarmasin 8 di Musola Bunang. Malam ini saya diminta untuk menyampaikan materi penyelenggaraan jenazah. Sebenarnya materi ini banyak sekali, tapi malam ini kita singkat yang penting-penting saja. Yang pertama memandikan dan yang kedua mengkafan. Saya ulang sebentar. Dulu pernah kita mengadakan sudah pelatihan penyelenggaraan jenazah atau pemulasaran jenazah tahun kemarin kalau tidak salah ya, tahun 2023. Nah, ini hari ini kita melancari lagi. Sengaja saya bawakan bukunya. Silahkan nanti yang mau fotokopi, dan juga ini doanya lengkap. Pelajaran jenazah ini adalah ilmu yang terus terpakai sampai kiamat kurang 1 hari kira-kira. Jadi selama manusia masih ada itu pasti dipakai. Cuman biasanya yang mau seperti ini cuma sedikit. Bahkan paling 5 orang, 3 orang yang mau. Ada wani takut megang jenazah, megang mayat. Padahal nanti kita sendiri juga akan dimandikan. Banyak orang yang mau belajar, tetapi ketika praktek kadang mau takutan. Kasih ya. Haus penulun Pak Ina, paham mana nih banyak. Masya Allah. Sebagai pengalaman, mohon maaf saya ada sombong lah. Mungkin 30 tahunan sudah ulun memandikan jenazah. Sejak SMA dulu, SMA itu aliyah, saya dulu aliyah. Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Al-Adiyah. Jadi kami di sana diajari, dididik latihan muhadharah itu sejak kelas 1 sanawiyah sampai kelas 6. Kelas 6 itu kelas 3 aliyah. Kelas 2 sanawiyah sudah diajari khutbah kemana-mana, ceramah tiap malam keliling. Nah, diajari cara memandikan jenazah. Dan saya tidak sempat menemukan gurunya ini yang mengarang buku ini tahun 80-an, tahun 70-an kalau nggak salah. Kacamata ketinggal jadi kada melihat tahunnya tahun berapa nih. Nah, udah kelawasan. Dan buku ini saya dapat langsung dari cucu beliau, masih ada cucu beliau. Anaknya masih ada, anak pengarang. Ini pendiri Muhammadiyah di Kalimantan Selatan, Pak. Jadi pelihara lambat nih, belum ada lagi pelihara. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langsung ke materi cara memandikan jenazah.
Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan simpan aja dulu lah. Nanti mungkin pertemuan berikutnya saya akan jelaskan. Syarat untuk seseorang memandikan jenazah adalah muslim dan muslimah. Berani dulu baik. Kalau berani itu sudah gampang. Kemudian mengetahui atau memiliki keilmuan cara memandikan jenazah. Karena jenazah itu bekas dicabut nyawanya itu sakit, Pak. Sakitnya luar biasa. Rasul sendiri menangis. Tidak ada kata Rasul sakit yang lebih menyakitkan daripada ketika roh dicabut. Dan kita itu akan mengalami semuanya nanti. Nah, kemudian kalau sudah berani, nanti lama-lama karena dia berani menghadapi jenazah, kondisi jenazah seperti apapun, maka dia akan bisa, dia akan punya keinginan untuk belajar. Jadi siapkan nanti bapak-bapak yang berani memegang jenazah nanti di sini ya. Siapa nanti yang mau jadi jenazah. Tapi jangan terlalu tua, Pak. Kalau pindah ke Bujuran sedin. Nah, jadi bapak-bapak ibu-ibu, setelah menemukan jenazah atau menemukan orang yang meninggal dunia, nah seketika itu juga jenazah tadi dihadapkan ke arah kiblat. Ini bapak-bapak ibu-ibu mungkin nanti ketika menemukan keluarganya meninggal dunia, langsung kakinya arahkan ke arah kiblat sana. Jadi kakinya menginjak arah kiblat. Nah, itu pertama dulu. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam ruang pemandian jenazah, itu semua yang ada di dalam badannya itu dikeluarkan, bukan di dalamnya ya. Maksudnya itu di bagian badannya ini kayak pakaiannya dibuang, antingnya dilepas, cincin, kalung, gelang batis, gigi palsu kalau ada, tapi gigi palsu paninian tuh biasanya pakai gigi emas, kuning giginya. Sidin aman menyimpan emas di gigi ini, karena bila ada yang mengambil diikut Sidin langsung ada kawan. Jadi itu lepas semuanya, lepas semua yang dipakai beliau dilepas. Baru setelah itu siapkan air-airnya. Ada 3 macam air yang harus disiapkan. Si pemandian ini paling sedikit orangnya bertiga lah, paling sedikit tuh bertiga. Yang berduaan aja, karena bertujuan berdua nih. Ikam aja aku takutan. Karena apa macam-macam udah si jenazah. Paling dikit 3. Yang standar tuh 5 orang. Atau 7. Paling banyak 9. Bila banyak tuh bericau biasanya. Jadi di dalam kamar jenazah tidak boleh ngobrol. Dan yang petugas memandikan jenazah ini ada yang memimpin. Artinya orang ini menguasai tentang keilmuannya. Nah, ini pemimpinnya ini biasanya berdiri di atas kepalanya. Ini nanti kita hadapkan ke arah kiblat malah jadi sesuai nanti. Kita arahkan ke arah kiblat. Nah, kemudian larangan bagi orang-orang yang berada di dalam kamar pemandian itu satu berbicara yang tidak penting. Ini lain haus Pak, ini bedah orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh berbicara yang tidak berkepentingan, yang tidak berhubungan dengan pemandian jenazah. Ngobrol misalnya, aku rokok habis nah, minta Bang, tidak boleh. Tidak boleh merokok di dalam. Nah, kemudian petugas pemandian jenazah dilarang membongkar aib si mayat sedikit apapun. Mayatnya itu mempunyai aib tidak boleh dibongkar. Artinya tidak boleh diceritakan ke orang lain. Kecuali pengalaman saja. Tidak boleh menyebutkan namanya. Aku memandi Haji Anu semalam tuh, darahnya banyak mana keluaran di ininya lah. Misalnya. Atau ada ketiaknya terkoyak bekas apa tuh lah.
Bos kacak bininya semalam tuh. Misalnya kan dikisahkan orang lain, nggak boleh. Sedikit pun aib yang ada di jenazah itu, di tubuh jenazah itu tidak boleh diceritakan. Baik itu fisiknya, baik itu bau-baunya dan lainnya. Nanti pian merasakan baunya macam-macam. Ada pernah lagi ulun mencium bau harum. Yang ada tuh bau harum semua orang. Bau harum tuh bahasa apa sini ya? Bahasa hulu sungai, Pak. Bau harum tuh kayak iwak haruan itu mati. Nah, bangkai haruan tuh baunya kayak itu. Ada yang bau harum kada pernah? Belum. Ada yang kada bau? Ada. Nah, setelah siap semuanya, si pemandian jenazah siap, air sudah siap, air 3 macam, air sabun, air bersih, air kapur barus. Jenazahnya sudah siap, orang yang memandikannya sudah siap. Mau pakai masker silahkan, boleh. Mau pakai sarung tangan boleh. Nah, setelah sudah siap semuanya, baru kita pakaiannya sudah dilepas semuanya, baru kita mandikan. Pertama kali yang disiram adalah bagian nih kemaluannya nih. Namanya memeradu. Memeradu artinya membersihkan bagian kemaluannya sebersih-bersihnya. Angkatlah jenazah itu, dimiringkan seperti ini, kepalanya dimiringkan, diurut perutnya dulu. Jadi keluaran kotorannya tuh, kan orang meninggal tuh kadang mesti orang sehat langsung meninggal. Ada yang sakit sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang setahun sakit. Ada yang kada behera 3 hari, ada yang kada behera seminggu. Kan kotorannya ada di dalam, diurut perutnya, keluarkan kotoran, diangkat sampai dibersihkan, namanya memeradu. Dan ini agak lambat. Kalau mau cepat itu dimandikan semuanya, dibersihkan semuanya sambil memeradu. Artinya itu mandi itu kan ada 2 macam saja. Mandi jenazah itu ada 2, mandi bersih dan mandi ganjil. Memeradu itu masuk mandi bersih. Jadi nanti sebagian para petugas itu nanti mengangkat ininya, kemudian sebagian lagi membersihkan di bagian kemaluannya, di atas, di bawah pusat sedikit, di atas pusat, ada di atas pusat lah, di bawah pusat. Dibersihkan semuanya, dubur-duburnya, kakinya direnggangkan. Nah, sambil yang lainnya membersihkan bagian tubuh yang lain, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Bahkan dalam rambut pun dibersihkan. Tombe-ketombinya kalau ada rambutnya panjang, ibu-ibu disampo. Bersih semuanya. Seperti kita mandi sendiri. Ya kan? Setelah bersih semuanya, ini petugas imam pemandian jenazah ini wajib mengontrol apakah sudah bersih semuanya atau belum. Kalau sudah bersih semuanya dari ujung kaki sampai ujung rambut, baru mencek kondisi di bagian kemaluannya. Kakinya direnggangkan, diambil kain sarung tangan dibentuk segitiga kayak gini, masukkan ke dalam sini. Itu saya bawa contoh-contohnya. Diambillah, dicolek ke sini. Jangan dicucuk, malah haram hukumnya. Cucuk, tidak boleh. Dicolek sedikit aja di bagian duburnya, maaf. Dilihat sampai tarik ke atas. Nah, kalau ada masih kotorannya, nggak perlu dicium ya. Nggak perlu dicium. Dilihat aja, kalau masih ada kotoran atau kuning atau coklat atau hitam. Nah, jenazah tadi diangkat lagi, Pak. Dimiringkan. Diurut lagi perutnya. Ini masih mandi bersih lah. Mandi bersih ini bebas saja. Urut lagi sampai keluar. Baru direbahkan lagi. Kemudian disiram lagi bagian kemaluannya tadi. Karena bagian tubuh yang lain sudah bersih. Sudah bersih ya. Nah, lalu setelah dibersihkan sudah semuanya bagian kemaluannya tadi, dicek kembali, dikontrol kembali dengan sarung tangan. Kalau bisa tangan kiri, malah jangan tangan kanan. Napian kadang kau jawab masih keingatan terus malam aja. Belum pertama kali kayak itu, Pak, ada makan pun 2 hari, anak makan keingatan, sini ada tangan kanan, ada tahu pada tangan kiri, colek lagi bagian ininya, tengahnya, Pak. Colek terus sampai ke atas. Oh,
ternyata sudah bersih, alhamdulillah. Kalau sudah bersih, selesai mandi bersih, baru mandi ganjil. Mandi ganjilnya ada banyak caranya, di buku ini ada 3 macam cara sampai 5 macam cara. Sampai 5 macam cara di sini. Tapi kita ngambil yang bagian kelima yang paling gampang dan paling mudah dipahami. Sediakan air 3 macam, air sabun, air bersih, dan disiramkan dan air kapur barus, dan disiramkan ke bagian 3 tempat. 3 tempat. Jadi airnya 3 macam, menyiramnya juga 3 tempat. Ini namanya mandi ganjil. Ini 2 macam aja, mandi bersih dan mandi ganjil. Nanti kita praktek. Nah, caranya mandi ganjil adalah setelah tadi imam dalam pemandian tadi, artinya orang yang menguasai keilmuannya di situ dan dia berhak menegur kalau ada yang macam-macam anggota pemandiannya. Misalnya pemandian, jangan mandi kau. Atau kamu balikan nanti jenazahnya. Pokoknya mandi bersih itu, kalau sudah bersih mayatnya, baru bisa mandi ganjil. Kalau pian belum bersih jenazahnya, tidak bisa pian mandi ganjil. Makanya harus bersih. Makanya ketika mandi bersih itu, jenazahnya dibolak-balik. Malah yang ditelongkupakan, jangan diharapkan ya, dimiringkan aja, Pak. Telentang, anggap ini bagian dadanya yang ada gambarnya ini. Miringkan ke kanan. Nah, bagian sana penyiraman air, bersihkan belakangnya. Daki Pak, banyak belakang nih daki. Dakinya paling banyak di belakang, telapak tangan, telapak kaki, sama lipatan tangan, lipatan lutut. Bersihkan bagian belakang, kemudian tegakkan lagi, bersihkan lagi bagian atas, miringkan lagi ke kiri, bersihkan lagi bagian belakang, sampai ketiaknya diangkat tangannya. Nanti saya ceritakan banyak tuh pengalaman yang menyimbah macam-macam tuh sudah. Itu harus saya ceritakan. Bersihkan semuanya, bersihkan semuanya. Ada yang menampar Pak ya, Tuan Ulun? Banyak, tergantung. Nah, kalau sudah bersih semuanya, saya paling lama mandikan jenazah itu 15 menit kalau mandi bersih itu. Nah, kalau yang mandi ganjil itu 5 menit sudah selesai. Jadi 20 menit sudah selesai. Kalau mayatnya normal, tidak ada pendarahan. Terakhir saya memandikan jenazah demam berdarah, mohon maaf ya. Kalau orang demam berdarah itu memandikannya, itu pasti darahnya keluar. Kalau dia meninggal itu karena demam berdarah, darahnya di hidung keluar sama di mulut. Dan nanti ada bercak-bercak di bagian tubuhnya tuh, karena darahnya tuh beku, kadang mau keluar. Nah, setelah bersih semuanya, ingatlah di imam yang memimpin nanti dalam pemandian jenazah, nanti yang ulun tunjuk di sini, itu harus meneliti semuanya bersih atau belum. Bila tidak bersih, yang bertanggung jawab tuh imam yang memandikan tuh, karena dia yang kontrol. Jadi Pak Haji siap-siap jadi imam. Jadi udah kontrol semua, udah bersih, belakangnya bersih, samping kiri kanannya ketiak semua, lipatan bersih, bagian telinga, bagian mata, semuanya dari ujung kaki sampai ujung rambut sudah bersih. Baru mandi ganjil. Mandi ganjil dalam keadaan terlentang, lentangkan mayatnya. Ambil air sabun. Air sabun itu adalah air bersih yang sudah dicampur dengan sabun. Jangan juga airnya terlalu sedikit, sabunnya terlalu banyak, kebanyakan nanti. Artinya standar lah, banyak air daripada sabun. Sabunnya itu sedikit aja Pak, asal ada sabun-sabunnya lah. Karena sudah bersih tadi kan, karena sudah bersih. Bahkan dalam pendapat lain itu boleh langsung air kapur barus. Nah itu praktis lagi Pak. Saya kurang diajari dulu, karena sudah bersih semuanya. Hingga terakhir kapur barus. Tapi kita tidak menuruti itu, karena kita menuruti buku aja. Nah, setelah air sudah siap, kita siramkan. Ini anggap jenazah lah. Siramkan dari arah kepala. Jadi 3 tempat yang disiramkan satu macam air itu. Bagian kepala, ke tengah, sampai ke ujung kaki. Satu tempatnya lah, satu macam air. Bagian kepala sampai ujung kaki. Ya. Disiram sebanyak 3 kali. Paham Bapak Ibu sampai di situ? Satu tempat dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan air sabun. Kemudian 3 kali nyiramnya. Paham ya? Setelah disiram 3 kali bagian tengah, baru bagian kanan. Bagian kanan ini
kita miringkan jenazahnya dari kanan ke kiri. Seperti kita tadi memandikan mandi bersih, dimiringkan. Nah, penyiramannya dari kepala lagi. Dari kepala sini, bagian kanan, sini, terus susurin sampai ke ujung kaki. Sebanyak 3 kali dengan air apa tadi? Sabun. Nah, dapat sudah pian ilmunya. Sudah, balik lagi jenazahnya telentangkan. Setelah telentangkan, baru miringkan ke arah kiri. Dari kiri ke kanan. Jangan langsung miring ke ini, langsung miringkan ke itu. Pulang balik, apa jurang tuh? Linggar jukung. Nah, artinya itu jangan langsung melinggar jukung ke itu nah. Linggar jukung pian kalau banyu jukung itu bebanyu, Pak. Dilinggarakan banyunya keluar, Pak. Mang Bahri suami jukung tahu tuh. Jadi jangan seperti melinggarakan jukung, artinya membuat balik jukung. Jadi taruh dulu jenazahnya terlentang, baru miringkan. Baru siram lagi dengan air sabun 3 kali dari sini. Jangan sampai putus malah. Sampai sini putusnya. Airnya ambil. Jangan. Makanya sediakan 2 cebok. Dari sini 1 cebok, sambung ke bawah. Sebanyak 3 kali. Kalau sudah paham ini sekali ini aja, paham. Nanti yang berikutnya pasti paham. Baru ambil air bersih. Siramkan lagi dari sini. Nah, siramkan dari sini sampai ke bawah 3 kali lagi. Baru miringkan lagi dari kanan ke kiri. Siram lagi 3 kali dari atas kepala sampai ujung kaki. 3 kali lagi. Selesai, jenazahnya kita baringkan lagi, baru kita miringkan lagi. Siram lagi sini 3 kali dengan air bersih. Tadi air sabun kan. Ingat sabunnya yang terlalu banyak malah. Yang terlalu banyak. Karena jenazahnya sudah bersih. Baru kita tegakkan lagi. Maksudnya kita telentangkan lagi. Ini sudah telentang. Air sabun, air bersih, dan terakhir air kapur barus. Kapur barusnya jangan lupa dihancurkan. Dicatuk lawan batu lantuk gembur jadinya kayak pasir. Jangan biji-bijian itu yang diaduk, jangan. Kapur barus itu biasanya tidak mau menyatu dengan air. Biar hancurkan kayak apa aja dia tidak mau menyatu. Tapi begitu kita tempelkan di tubuh manusia itu dia menyatu. Dia meresap sehingga bau jenazah itu hilang. Kalau tidak ada kapur barus, kalau zaman dulu orang dengan daun bidara. Daun bidara itu dicancang-cancang, dikacak-kacak, jadi keluar dikocok-kocok lagi di air tuh. Kayak kita ngocok sabun juga. Nah, seperti itu. Karena sekarang banyak air kapur barus, maka orang pakai air kapur barus. Dimandikan lagi dari mana? Dari arah kepala sampai ke ujung kaki. Kakinya dirapatkan malah. Sudah. 3 kali. Miringkan lagi dari kanan ke kiri. Siram lagi dari sini sampai ujung kaki. 3 kali. Tegakkan lagi jenazahnya. Maksudnya ditelentangkan. Miringkan lagi ke kiri. Mandikan lagi. Siram lagi 3 kali. Nah, selesai. Tinggal mengkapan. Praktis, Pak. Ada pertanyaan, Pak? Tuan beri waktu 2 menit. Ada yang ada paham? Ya. Nggak bisa, Pak. Namanya bangkai itu dalam Al-Quran tuh bangkai itu hanya binatang. Bangkai manusia. Sadis mana itu ya? Kayak disembelih aja lagi manusianya. Enggak, Pak. Namanya manusia itu jenazah. Atau iya, habis dimandikan dikeringkan, Pak. Dihandukin. Terus selesai. Kita ganti kain-kain yang memandikan tadi dengan kain yang baru. Nanti kita praktek. Selesai sudah. Ada pertanyaan lagi silakan. 1 menit ya. Lepas. Kejadian, Pak. Maaf, termasuk keluarga kita. Kalau pemainnya kemudian dialihkan kemana itu ada di palsu kan yang dia itu nggak usah dilepas. Lepas, nggak boleh ada lepas. Benda yang bisa dilepas harus dilepas, kecuali tusuk. Nah, tusuk binian tuh kayak tusuk biar supaya awet muda sampai mati, anum aja masih. Nah, susuk atau tusuk apa? Oh, susuk ah. Kalau tusuk sate lah. Nah, itu pakai susuk. Mohon maaf ya kalau ada yang pakai susuk, itu sebaiknya jangan. Itu hukumnya haram.
Tidak boleh. Pakai pelembab nggak apa-apa. Susuk itu untuk orang awet muda. Nah, semua yang ada di badannya yang bisa dilepas itu harus dilepas. Yang bisa dilepas. Kecuali gigi palsu itu merekat dengan businya. Yang gigi bijian itu kan ditusuk ke dalam busi itu biasanya. Itu kadang kalau dilepas itu biar aja. Tapi gigi palsu yang pasang bongkar pasang itu harus dilepas. Apapun yang ada dalam tubuhnya lepas. Ya cukup, kita teruskan mengkafan. Cukup ya. Berdarah. Iya. Nanti saya jelaskan kalau ada waktunya. Nah, ya paham. Saya mandikan seluruh bersih-bersih. Kita mandikan dulu bersih semuanya sudah. Tapi darahnya masih keluar kan? Biarkan aja dia keluar. Sudah kita usahakan kita pencet sini asal jadi isap aja. Kita pencet sininya darah kan keluarnya di kepala, Pak. Nah, pencet masih aja keluar. Udah mandi bersih aja semuanya dulu. Mandi bersih semuanya, sudah bersih jenazahnya, kemudian mandi ganjil, biarkan darahnya dulu keluar. Nanti selesai semuanya, kalau badan sudah bersih semuanya kan mandi ganjil. Nah, selesai semuanya sudah mandi ganjil, baru kita bidangi tadi yang keluar darah. Kita bersihkan bagian yang keluar darahnya. Yang keluar darah itu biasanya bukan di hidung aja, di mulut sampai di ini juga nih, di dubur. Kalau dubur itu bahasa Banjarnya apa sih? Kalimut ya. Ya, kalimut. Itu Pak, masih. Jadi cara mengatasinya, disiram dulu, dibersihkan semuanya, darahnya masih keluar, kita sumpali dengan kapas. Sumpali dengan kapas di sininya. Kemudian setelah sumpali, ambil lagi kapas, sumpal lagi. Kayaknya darahnya masih tembus nih kalau kita sumpali. Ambil plastik lah sedikit, digunting ya sebesar inilah. Sumpalkan ke sini, tutup. Nah, di atas kapas ini Pak, pian burubuyi itu apa sih? Tabur ya, ditabur dengan bubuk bidara, bubuk kayu bidara. Saya bawa itu satu kantong. Dan saya biasanya kalau di alat kematian itu lengkap. Ditaburi itu, kemudian nanti di atas kapas tadi ya. Kemudian kalau supaya jangan bau, itu ditaburi dengan vanili. Vanili yang bikin sirup gitu. Taburi di atas. Sumpalakan sini. Nah, kada melihat loh. Sumpalakan sini. Habis sumpalakan sini, lapisi lagi kapas di sini. Kapas lapisi lagi, ditetesi lagi dengan yang wewangian tadi supaya jangan bau. Habis itu lapisi lagi kapas, baru di atasnya plastik, baru diikat di bagian kepalanya. Kayak ikat masker, telinganya boleh, atau ke kepalanya boleh diikat sekelilingan. Dalam keadaan darurat apa aja dibolehkan. Jadi bolehkan pakai plastik, nggak apa-apa. Itu ya. Sama juga di dubur Pak. Mau pian pakai pimpas nggak apa-apa. Tapi jangan saat memandikan tadi harus dilepas semuanya. Selesai sudah semuanya bersih, tinggal itu kada mau keluar terus Pak, kada mau. Ulun pernah memandikan orang yang kada pernah sakit, kada pernah sehat 2 tahun. 2 tahun kada mandi Pak. Baru mandi ketika meninggal. Jadi 2 tahun lumpuh. 2 jam saya memandikan. Ternyata orangnya kada pernah sholat, kada pernah ke masjid. Baru ketika disolatkan di masjid, baru ke masjid, dipaksa ke masjid. Tadi nanti pian akan melihat itu apa kejadian-kejadian aneh sesuai dengan amal orang yang meninggal itu. Kalau orang baik, pian mandikannya 15 menit selesai. Kalau orang itu buruk, jahat, maksiat, macam-macam dosanya banyak, benar, keluar masuk penjara, minuman keras, macam-macam dah lengkap. 2 jam dia dari tuntung mandikan. Nah itu, kira-kira kayak itu Bang, pengalaman ulun. Mesti itu ada kejadian, pian bingung menghadapinya. Nah jadi kalau masih keluar saja, itu masih keluar Pak, 2 jam itu masih keluar nih Pak. Tahinya itu, mohon maaf ya. Saking ulun sariknya, ulun sampet ya.
Artinya tuh ya apalah, dosanya banyak banget. Ada pernah sholat 2 jam tuh sudah bersih, sudah saya badannya sudah bersih semuanya, tapi ini masih keluar Pak, kotorannya tuh masih keluar. Gak bisa teruskan sehari semalam, saya nggak selesai mandikannya. Akhirnya bersihkan semuanya, disumpal dalam kapas di duburnya itu. Sumpal dalam kapas, dipicik sedikit, tindihin, kapasnya banyakin, ikat, kasih kayak celana itu, baru nggak lagi keluar. Di atasnya saya kasih kopi hitam, kopi bubuk malah, kopi bubuk bidara, batang bidara itu yang bubuk bidara itu, bubuk kayu bidara tuh pakai orang menggergaji itu, ada kan bubuknya kan, itu ada tuh, itu kasih vanili di atasnya pulang supaya jangan bau lagi. Nah itu baru selesai. Cukup ya cara mengkapan sekarang. Mengkapan itu laki-laki ada 3 lapis kain. Nah, 3 lapis kain tanpa apa-apa lagi kecuali celana dalam. Paham ya? Benangnya tali ikatannya ada 5. Di tengah, di dada, di kepala, di lutut, ujung kaki. Paham ya? Laki-laki ada 3 lapis. Perempuan juga ada 3 lapis. Cuman perempuan itu 2 yang dipakai, satunya untuk baju kudung, baju sekalian daster, kemudian bagian atasnya dikasih jilbab, dah selesai. Jadi termasuk 3 lapis juga, tapi 2 lapisnya yang dipakai buat selimut nanti untuk perempuan. Nah, cara mengkapannya adalah disusun kainnya sudah 3 tumpuk, nanti dikasih celana dalamnya di atasnya, kemudian untuk perempuan dikasih jubahnya di atasnya, langsung dikapan. Karena mayatnya sudah bersih, sudah dimandikan, sudah dihanduki, angkatlah ke situ, pasang di atas kain kapan, diselimuti langsung seperti menyelimuti pocong. Nah, dari arah kanan duluan, kanan kiri, kanan kiri. Boleh sekaligus ketiganya, boleh. Satu-satu tuh supaya supaya kencang, rapi, bagus. Selesai sudah, mantap, ikat tali lagi, selesai. Boleh kan mencium jenazah, cium masih tuh peluk situ. Mau cium mau peluk silakan, tapi sebelum ditutup mukanya. Kalau sudah ditutup mukanya nggak boleh dibuka lagi. Kalau sudah diikat semuanya nggak usah dibuka lagi. Kalau pengen buka nanti batang. Nah, orang juga di dalam kubur tuh biasanya selesai menaruh jenazahnya di atas petinya tuh kan dibuka. Sebenarnya dalam tarjih itu nggak ada hukumnya membuka itu. Alasannya cuma satu, supaya jenazah itu jangan bengkak. Jadi jangan ganting. Kayak orang bikin lapat buras. Nah, tuh lihat buras tuh, kan diikat tuh. Nah, jadinya kalau jenazah itu kan diikat nanti bengkak, lama-lama bengkak. Makanya diikat, ikatannya tuh dilepas, dibuka. Supaya jangan ganting seperti buras. Jadi itu tujuannya. Kenapa diciumkan ke dalam tanah? Tanah dianak di hidung supaya mayatnya cepat busuk. Jadi kalau jenazah itu kalau kada diciumkan ke tanah, dia lambat busuk. Itu tujuannya. Jadi nggak ada sunnah harus dibuka, nggak ada. Harus diciumkan ke tanah, nggak. Nah, di zaman dulu orang kan langsung diciumkan orang aja, kada pakai peti. Nah, sekarang pakai peti, jadi diambillah tanah, diciumkan ke sini. Dan menguburnya, kepalanya di sebelah kanan menghadap ke kiblat, jadi miring. Ini kiblatnya situ ya. Kalau memandikan tadi ke sini, kakinya di sana menembok kiblat. Kalau kapan juga mengubur itu kayak gini. Nah, ini kan kiblatnya sana. Ini jenazahnya terlentang. Masukkan ke dalam petinya, dimiringkan kayak gini. Nah,
Tangan kanan di bawah. Tangan kanan di bawah. Makanya ikatannya nanti ketika mengkapan tuh di sini Pak, sebelah kiri ikatnya. Supaya nanti kayak yang mau dilepas. Jadi susah nanti melepasnya kalau ikatannya sebelah kanan. Jadi ikatannya sebelah kiri. Nih. Paham Pak ya? Oke, nanti kita praktek. Ada yang tanyakan dulu untuk mengkapan? Soalnya kita langsung praktek. Nanti Isa biar aja kita lambatkan sedikit. Yang penting kita paham. Ada tim kasih nih, tim pemandian. Ya, silakan nanti siap-siap. Ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada kita langsung praktek. Kebetulan saya bawa kainnya lengkap dengan kapasnya. Hadapkan ke arah kiblat kakinya. Kasih bantal Pak. Kasih bantal atau sajadah terserah. Sajadah lipat-lipat. Silakan yang mau jadi mayat silakan. Ya. Nah, petuguh kah? Saya petuguh tadi mau. Pingset Pak, pian saya. Nah. Atau nanti satu orang. Siapa yang mau? Silakan. Bapak. Saya ambil kainnya, tolong ambilkan kain-kain. Ada aja. Ya. Silakan berapa, Pak? Siapa yang jadi imam, Pak? Yang anggota pemandian ditunjuk. Di atas sana imamnya, imam pemandiannya. Ini jenazahnya kita tutup dulu dengan kain. Silakan. Ulun melihat aja sampian yang tutup dulu, tutup. Silakan yang memandikan siapa timnya. 5 orang. Bisa nggak sudah? Iya kita tunda istri. Sudah siap? Sekarang mandi bersih dulu. Mandi bersih bagaimana caranya tadi? Ya, pokoknya ini cebok. Gotong royong aja nanti banyakin ceboknya. Jenazahnya diangkat dulu, Pak. Jenazahnya diangkat dulu, tegakkan sedikit, diurut perutnya. Nah, jadi ya. Dah. Jangan sampai sini, Pak, karena bergerak. Kenapa bawaan picik aja warna? Sudah. Kalau sudah rebahkan. Nah. Silahkan mandi bersih. Siram terlebih dahulu anggota wudunya, Pak. Anggota wudunya dibasahin. Anggota wudu dibasahin. Mana anggota wudu? Yang anggota wudunya dibasahin. Muka, tangannya dibasahi dulu. Tangan kanan. Oke, tokopi dulu. Oh, ada kah? Ah, iya kah? Oh, kayak kah? Berarti kan anak siapa? Oh, ini. Itu pengarang bukunya. Pak Kadri ya. Sudah? Kalau sudah itu semuanya siram. Udah habis semuanya bersihkan, jadi siram aja semua. Siram aja semuanya. Sesuka pian. Bersihkan semuanya, siram aja semuanya. Pokoknya bersih dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya bersih. Nah, ada yang menyiram, ada yang menggosok. Jadi kayak ini Pak, kalau supaya bersih itu ini dinaikkan sedikit kainnya. Nah seperti ini. Nah lututnya kan, auratnya kan sini Pak. Kemudian itu diturunkan ke bawah, dilipat sedikit. Kakinya renggangkan.
Nah, ya sudah. Kakinya nempel. Nah, silakan sampean bersihkan bagian maradu siapa. Boleh saudaranya, boleh anaknya. Ya, bersihkan. Ada sarung tangannya tuh. Yang penting digosok. Gosok sebersih-bersihnya, Pak. Kakinya apa? Sela-sela kukunya, ketiaknya, telinganya, dakinya semuanya bersih. Ya, iya semua dari ujung rambut sampai ujung kaki harus bersih. Kuku, lipatan-lipatannya, sampai disiram, sampai bersihkan pakai sabun ya Pak? Iya, pakai sabun. Jadi nanti sabunnya mau sabun cair boleh, mau sabun apa aja boleh. Sudah bersih Pak bagian atasnya? Bagian miringakan. Dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Jadi kanannya di atas. Kanan di atas. Kanan di atas. Nah, miring. Gosok Pak di bagian belakangnya Pak. Ya, kanan di atas. Kanan tuh. Kiri nih. Ke kiri kah? Kanan dulu. Dari kanan. Kanan dulu. Dari kanan dulu. Kanan dulu, miringkan. Nah, gosok bagian belakangnya, bagian lututnya sampai ujung tumit. Kalau tangan sidin alas apa ya Pak? Ya itu Bang, bisa menampar biasanya tuh. Bisa menampar. Ketiaknya buka Pak, dibersihkan semua. Pokoknya harus bersih semuanya, jangan ada daki-daki ketinggalan. Kontrol sampai di hati. Ya bagian situ. Belakangnya Pak, dakinya banyak Pak di belakang tuh. Nah, miringkan lagi. Miringkan lagi, Pak. Miringkan lagi. Udah. Di ujung kepala, telinganya bagian sini pundak apa namanya nih? Nah, tengkuk itu dakinya banyak di situ, Pak. Telinganya Bapak nanti ya. Ya, telinganya kalau ada pembersih telinga bagus lagi di. Iya. Pembersih telinga yang kecil tuh gosok-gosok. Pokoknya sebersih-bersihnya lubang hidungnya tuh dikorek sama pembersih itu nah. Ya hidungnya tuh pembersih apa tuh? Yang kayak lidi itu. Telinganya dibersihkan. Jari-jarinya semuanya. Udah bersih lah semuanya. Bagian atasnya samping udah bersih. Kiri kanan. Mayatnya diangkat dikit. Tekan perutnya lagi. Dibuka ya? Ya dibuka. Dah. Rebahkan lagi. Siram bagian kawannya. Siram bagian ininya. Ini bagian apa nih? Maradunya siram. Ya, semuanya dibersihkan. Masukkan tangan Bapak ke bawah sini. Bukan belum pakai sarung, belum masih membersihkan Pak, masih membersihkan. Bersihkan. Bersihkannya pakai sarung. Dipakai ini, buang masih ya pakai sarung tangan boleh nanti. Ini kan ada 2 sarung tangannya. Nah, bagian tengah tuh bersihkan pakai sarung tangan nanti. Tangan kiri Pak ya. Tadi dari sana. Ya, dari sana berarti. Bersihkan aja semuanya itu karena semuanya kan udah bersih tadi, tinggal ini kan. Kanan maksudnya kan. Iya, udah bersih. Ya, kalau sudah bersih semuanya, baru dicek terakhir ini Pak. Dari ujung tubuh ya. Hah? Kalau ngecek terakhir posisinya memang dibuka. Dibuka Pak, dibuka. Karena di waktu ajan itu ada waktu mustajab. Tangan kiri mau telunjuk mau ini terserah sampean aja. Yang mana yang nyaman aja. Cek, kalau sudah bersih, nggak usah lagi diangkat jenazahnya. Kalau sudah bersih, ya kalau sudah bersih, tinggal nyiram air aja lagi semuanya, siram air semuanya. Air bersih. Ini masih mandi bersih Pak, belum mandi ganjil. Kalau masih kotor diangkat lagi, digosok lagi. Ulangi. Sampai bersih. Kalau udah bersih, udah selesai berarti. Nah, sekarang tugas imam mengontrol. Kalian ini udah bersih, lihatin situ, ini oke udah bersih. Kemudian telinganya dicek, udah bersih belum, lehernya, tangannya, ketiaknya sampai ke ujung sini.
Udah bersih belum? Kalau masih ada daki-dakinya, gosok lagi. Karena ini terakhir bagian dari pemandian bersih. Baru mandi ganjil nanti. Kalau dalam mandi ganjil nanti ada kotoran, nggak bisa lagi dah. Karena sudah masuk mandi ganjil, nggak bisa lagi dibersihkan. Iya, termasuk semuanya, jari-jari kukunya. Kukunya kalau panjang nggak usah dipotong, biar aja. Nggak usah dipotong lah. Hingga dibersih. Dia dikorek-korek aja dibersihkan. Pakai lidi ya. Iya. Nyiram wudhu tadi di awal. Itu penyiram di awal aja. Di awal pertama kali belum dapat air dia. Jadi disiram lebih dulu, disiram ada dalilnya itu. Jadi disiramlah terlebih dahulu anggota wudhunya, baru seluruh badannya. Ya kayak mandi wajib. Ya dibuka semuanya disiram dulu. Dibuka kayak gini aja Pak untuk laki-laki. Kalau perempuan tutup semuanya. Sampai dada sini, sampai ujung kaki sini. Tapi waktu menjilatnya dibuka sedikit perempuan. Waktu memandikan semuanya seperti ini. Tutup Pak. Ya diangkat kainnya. Ke samping boleh. Atau tutup ke itu nggak ada apa-apa karena meresap aja airnya. Iya. Sudah bersih semuanya. Imamnya yang mengawasin dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nah, ditanyakan ke anggotanya, udah bersih kah? Oke, misalnya bersih. Nah, baru mandi ganjil. Pertama air apa? Air sabun. Berapa kali nyiramnya? Berapa tempat yang disiram? Sambung. Sambung airnya. Sambung. Ya, 1. Dihitung Pak ya. 2. Ya, sampai sini Pak nyiramnya sampai habis. Airnya habiskan Pak. Jangan disisain. Nanti sisain ambil sana jangan. Iya dihabiskan. Lain yang di sana yang dihabiskan, yang di cebok. Jangan diambil. Iya. Ya. 3 kali. 3 kali juga. Sudah tengah. Nah baru tangan kanan dimiringkan ke kiri. Kanan mana kanan? Nah ke kiri. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Iya. 2, 3 kali. Nah, bantak. Jenazahnya bantak namanya. Gamat lah yang memiringkan nih, jangan dihantak. Enggak, terserah aja, itu penyiramannya terserah aja. Yang penting dari sana ke bawah. Sambung macam ini. Sambung. Jangan sampai makan. Nah, jangan sampai putus. 2, 3. Nah, selesai. Sudah nih air sabun, air bersih sekarang. Kiri lagi. Dia hantak-hantak. Pegangan malah lembut Pak, lembut Pak, lembut. Jangan hantak-hantak. Perlahan Pak, jangan dihantak. Nah, selesai. Berbarus, air kapur barus terakhir. 1, 2, 3. Ini 1 orang aja, 1 orang. Ya. Kanan. Pegangan Pak, miringkan Pak, miringkan. Nah, dia nggak usah dulu. Nah, 2, 3. Nah, selesai. Perlahan Pak, perlahan. Balik. Kakinya luruskan Pak. Nah, luruskan. 2, 3. Udah selesai. Udah selesai baru dihandukin, diganti kain yang baru. Di cara menggantinya biar kayak gini. Ini diampar dulu ke atas. Cara mengganti pakaian. Jangan diganti dulu Pak. Nih Pak, ini ditarik. Ini kan basah nih kainnya. Diampar dulu Pak. Diampar. Di atas. Kencang dulu, direntangkan dulu. Baru tarik dari bawah. Jangan narik dari atas, dari bawah. Nah.
Dari sini. Nah, udah. Baru dihandukin. Mana handuknya nih? Ada buah handuk bisa ulun nah. Ada handuknya. Handuknya handuk biasa aja. Terserah mau handuk bekas dia mandi biasa hari-hari nggak apa-apa. Mau handuk punya dihanduki lah, dikeringkan. Ya dikeringkan. Iya, bukan gosok-gosok itu. Dia dihandukin gini aja. Apa namanya di apa? Ya disekal lah, gini-gini aja. Nah, digosok ini. Udah. Nah, ini karena sudah selesai pemandiannya. Ini mejanya untuk mengkapan bagus nih. Ada Pak. Ada dua kah? Ada sana. Bagus. Nah, baru kita pasang kain kapannya. Pindahkan aja dulu jenazahnya. Ya, kalau sudah dimandikan, pindah ke meja. Di meja itu sudah terpasang kain kapannya. Mejanya bisa diangkat nggak, Pak? Oh, nggak bisa. Mejanya meja anu kah? Nggak bisa diangkat. Oh, dapat. Ya, udah nggak usah di. Berarti ini aja kita geser dulu. Di lantai sini kita angkat dulu, Pak. Anu lah, ada ya di. Turun dulu. Enggak di lantai aja kayak kapan Pak? Sini aja. Ini aja. Nah, jenazahnya sudah selesai dimandikan. Katanya biar situ dulu, Pak. Ya. Nah, ini adalah kain laki-laki. Ambillah terlebih dulu talinya. Kalau ada tikar, biar nampar aja tikar di bawahnya lah. Biasanya ada tikar kan di bawahnya. Nah, silakan diampar tikarnya. Mana tali ini? Tali ada 5 balah. Nah, cara mengukur talinya seperti ini, Pak. Ujungnya diambil semuanya. 5 ini, Pak. Nah, ini yang pendek. 3, 4. Nah, 5. Yang paling panjang taruh di bagian tengah. Yang agak pendek sedikit untuk dada dan tangan nanti. Tangan dan pinggul. Nah, tangan yang sedekat inilah di sininya nanti. Nah, untuk yang agak pendek lagi di lutut. Yang pendek banget, yang paling pendek ujung sana, ujung sini. Ini kakinya atau kepalanya lebih besar, sana lebih besar. Ini kaki. Ini kaki. Nah, itu panjang. Dada yang paling panjang nanti. Ini ketukar kan nih. Yang paling panjang di dada nanti. Selesai kan? Baru kita ambil kainnya. Kainnya ada 3 macam. 3 helai maksudnya. 3 helai ukuran sama. Kecuali nanti perempuan kalau mau praktek silahkan nanti. Ini sama ukurannya. Kita pasang, Pak. Ngatakan talinya lebih dulu malah karena susah, Pak, kalau talinya belum. Kalau punya tikar nanti pasang aja tikarnya ya. Ini kita nggak ada tikar kan, jadi langsung aja. Taruh, Pak, sejajar di bawah sini nanti. Enggak ya, enggak talinya di atas. Ya di bawah tali ya betul. Iya. Tali tadi yang panjang sebelah mana? Tali panjang buat ini, buat tangan. Iya. Dari sebelah sini. Nanti diikat belum. Yang ditarik dulu, nggak ditarik. Sabar. Itu jenazahnya udah ngomong sabar. 3 baris ya, Pak. 3 lapis. Ini ambil lagi 1. Ini ketinggalan Paknya cara bagi kain ini gitu belum. Nah, sama aja, pas aja. Ini kainnya yang jahitannya di dalam ya, Pak ya. Di dalam artinya bukan di luar. Ini kan di dalam nanti. Nah, ukurannya sama. Ukurannya harus sama. Tukang jahit nanti kalau ada bilangin aja sama ukuran. Ini selapisnya. Baru celana, Pak. Mana celananya nih? Ini panjangnya berapa? 2 meternya berapa, Pak? Nggak tahu nih saya ukurannya berapa nih ya. Biasanya 2 meter lebih, Pak. Karena nanti buat diikat nanti sininya kan. Kalau lebarnya 2 meter nih. Mana celana nih? Oh, pakai celana juga lah. Ada, Pak, celananya. Celana cawat. Celana itu boleh nanti dikasih kapas. Bukan Bukan sarung tangan.
Sama tangan. Ini perempuan nih. Perempuan. Ini habis pelatihan kemarin di Uniska. Jenazahnya tadi masih berselimut ya. Nah, ini celananya. Celananya jahitannya di dalam. Nah ini. Taruh situ Pak. Ini buat di pinggang, nanti diikat pinggang. Ini dinaikkan nanti ke atas. Boleh sambil taruh kapas di sini. Iya. Nah, silakan dibungkus orang. Buat panas kan ini. Ya. Di tengah, naikkan lagi celananya, naikkan. Nah, celananya boleh dikasih kapas. Kalau ada masalah yang bekas tadi, bang di bekas mandi tadi disuruh. Boleh dikasih kapas. Iya. Ada pampers. Pakaikan celananya. Ini tutupin dulu ini Pak, tutupin dulu. Ceritanya tutupin dulu. Jenazahnya kan ditutup nih. Ya, jenazahnya diangkat, ditutup, harus ini. Nah, dilihatin gitu, kemudian dipakaikan celananya. Kalau orang Banjar biasanya itu ada kapas. Nah, ini saya bawakan kapas. Kapas ini biasanya dibentuk sekitar 2 kilan, 2 kilan ya. Itu biasanya untuk menutupi anggota sholatnya. Kan ada orang Banjar kan biasanya kan anggota sholat tuh kayak tangan, muka, lutut, lalu diambilnya kapas seperti ini biasanya. Nah, ini orang Banjar aja Bang, kalau daerah tahu, daerah luar aja, di Jawa ada nggak biasanya pakai kapas nggak? Sama aja ya? Nah, ini kapas dibentuk seperti ini, di atasnya ini ditaburi daun bidara, bubuk bidara ini, di cendana. Nah, dibubuk sini, dibubukin. Setelah dibubukin, diambil ininya, dibentuk seperti ini sebanyak anggota sujud. Anggota sujud itu ada lutut, kaki, tangan, muka. Jadi makaikannya dari kaki dulu. Kita buka kaki kanannya. Kaki kanan mana? Kita selimutin, Pak. Nah, ini tangan. Nah, selimutin ini. Kalau mau dikasih kapas, kalau enggak ya enggak ada masalah. Enggak usah diikat. Gini aja, Pak. Ini kasih bubuk sudah ya? Anggap sudah dikasih bubuk. Cendana ya? Punya saya kurang tahu tuh kayak bubuk kayu gitu. Cendana apa? Nah, jadi seperti ini juga nanti diselimutin. Kemudian lututnya juga diselimutin seperti itu. Ya, dari kanan. Lutut satu. Coba angkat sini. Nah, lututnya selimutin kayak gini. Iya, kayak gitu. Kasih bubuk cendana dulu nanti ya. Nah, kayak gitu aja. Udah sampai nanti tangannya juga diselimutin kayak gini. Punya anggota 7. Ya. 7. Terakhir muka. Siku enggak. Kalau orang sujud kan siku enggak. Telapak tangan aja. Nah, telapak tangan coba. Kanan dulu. Nah, coba telapak tangannya selimutin kayak gini. Nah, Nah, 7 biasanya ya. 6. Terakhir muka. Muka itu terakhir nanti. Kalau mau masih keluar hidungnya tuh bikinkan gilingan seperti ini. Nah, kalau misalnya ada yang keluar. Nah, seperti ini, Pak. Karena wahin sedih. 2 ya, bikinkan 2, Pak. Nah, gitu. Malu jenazahnya. Gitu semua auratnya bakal kelihatan. Tutupin hidungnya. Bikin 2 Pak, 2 biji. Nah, seperti itu. Sudah ya. Kita ambil dulu kapasnya. Ambil aja. Mukanya jangan ditutup dulu. Kalau mau ada yang mau nyium silakan, mau lihat silakan. Apa ini nutup ini habisnya nutup. Ya, ambil aja dulu nih. Ya, nanti beliau kepanasan. Anggap sudah aja ini ya.
Kasihan beliau nanti kepanasan. Kepanasan ya, Iya. kepalanya ada. Sudah ngerti kan? Ya. Nah, terakhir kepalanya kalau mau lihatkan aja dulu. Ini kita tutup dulu ininya. Kalau sudah dikapasin kita tutup semuanya dulu. Nah, muka belum ditutup kapas. Mau di samping, mau dikiamkan silahkan. Kalau memang sudah meninggalnya sudah dikiamkan orang, kada perlu diuruskan lagi, seadanya aja. Nah, kenanya mengaras Pak, yang sudah berkiam gini pian tarik. Dan menampar. Bisa membulik apian, jadi itu. Sudah paham ya? Nah, mukanya terakhir kita tutup. Silakan keluarganya kalau mau cium, mau melihat, boleh aja. Asal jangan apa jurang tuh meratap. Tapi nyatakan yang bukan muhrim jangan mendekat. Ya, kecuali ada hubungan darah kayak ponakan, saudara. Kalau sepupu ada lagi sepupu sudah halal. Untuk perempuan ya, kalau laki-laki bebas saja. Kawan mau lihat boleh, tapi jangan lama-lama Pak berjurut Pak Antri, nggak boleh. Lama, nggak usah. Jadi yang penting-penting aja saudaranya atau keponakannya atau mamarinanya yang ada masih hubungan darah. Kalau perempuan yang masih hubungan darah yang mahram. Kalau yang bukan mahram jangan. Jangankan untuk mencium melihat aja nggak boleh. Itu untuk mahram ya. Paham Pak lah? Nah sekarang untuk kapas tadi maksudnya nggak ditutupin kapas kayak biasa sudah bersih. mau saya pakai kapas nggak apa-apa. Iya nggak usah. Ini biasanya ini budaya orang daerah biasanya pakai kapas itu. Supaya nanti katanya tempat sujud ini tidak terbakar api neraka atau bercahaya nanti. Padahal itu biar nggak pakai kapas ya tetap aja bercahaya orang mau sujud. Iya. Biar nggak pakai kapas tetap aja bersinar. Ini nggak bakalan kena api bekas orang sholat. Tetap bersinar. Udah paham ya? Nah, ada lagi pertanyaan? Keluarganya sudah siap, sudah habis mencium, melihat. Terakhir nggak boleh lagi habis ini dibuka. Nah, baru kita ambil dari kanan. Ini diberikan nggak? Nggak usah dipiring apa-apa. Kanan atau kanan? Angkat dulu ini Pak, di atas Pak, ini di atas. Ini Pak, ini buat. Nah, buka. Nah, tarik Pak. Jangan dulu Pak, yang kiri belum dulu. Ambil dulu ini. Yang kirinya, yang kanan belakang. Itu Pak, biar masukkan tangan Pak, nanti beliau kada bisa bernapas Pak. Iya. Ini yang bagian bawah ini siapa nih? Pian sini. Pian sini Pak. Sampian Pak, ujungnya ini ditarik, dikencang. Yang paling bawah dipegang. 1, 2, 3 Pak ya. 3 lapis ini pegang ini Pak. Iya. Oh ya ditarik. Tarik kencang. Nah ini baru dimasukkan ke dalam badannya. Dikilim tuh bahasa Banjar tuh. Panasan kalau di sini. Iya, kilim. Pokoknya sekencang-kencangnya malah. Belum Pak, kiri udah kencang belum nih? Belum nih Pak, ini belum. Nah, Pak bila ada apa-apa tuh bilanglah. Ada aku pindah selajur. Pak, tuh Pak, tangan pian masukkan ke dalam ya. Tangan pian aja ini Pak, tangan pian masukkan Pak. Sudah? Nah, kalau sudah rapi baru kiri. Kiri, yang kencang. Nah, Bapak masukkan ke bawah sini Pak. Nah, ya. Pokoknya nanti harus kencang, ya. Nah. Itu ke atas tangan dulu Pak, nggak apa-apa. Nah, baru kanan lagi. Nah. Baru kiri lagi. Itu ke atas tangannya pakaiannya biar nggak gemuk. Tarik ke atas Pak. Ya. Oh ya, itu aja nggak apa-apa. Belum. Kiri dulu. Kiri lagi. Nah, masukkan lagi ke dalam. Digilir. Pokoknya nanti kalau jenazah harus kencang Pak ya. Karena ini belum. Nah, kanan. Ya. Nah, baru kiri. Ya.
Boleh mau taburi bubuk di kainnya boleh. Mau iya boleh. Kalau minyak harum jangan karena nanti merubah warna Pak. Warna kain bubuk aja. Kalau anak kain harum warna harum tuh di situ aja lah. Ngikatnya sebelah kiri. Sebelah kiri mana kiri? Nah, sana kiri sana. Nah, kanan Pak. yang mana saja. Yang pertama diikat di sini nah supaya kencang di bagian dada ini tangan. Nah itu supaya kencang. Baru sini. Terakhir ini ditarik, sana ditarik, baru kencang, baru diikat. Ya, ikat. Ikatnya ikat sisit pala, jangan ikat mati. Ya, ikat sisit yang sekali tarik. Sekali tarik aja. Iya. Nah, inilah cara pemakaiannya. Kenapa jadi sebelah kanan duluan? Kain ini kalau sebelah kiri duluan pasti kan ini di atas. Kalau di atas nanti terlombok ke bawah. Makanya sebelah kanan orang tuh. Sunahnya kan dari kanan ke kiri. Jadi kan kiri kan yang kedua. Jadi di luar dia kainnya. Jenazah nanti masuk ini tangan kanan di bawah. Miring kayak gini nanti. Iya, kalau dia masuk ke dalam peti kan ini kan di bawah, hadapan ke tanah hidungnya. Kalau nggak pakai peti langsung dirapatkan ke tanah. Sakit panas ya sudah. Ada dia ke depan, ada AC. Tinggal kepala aja talinya ya. Ada lagi kan? Ya, Terakhir di kepala talinya. iya terakhir kepala boleh. Tinggal dirapikan. Ya tinggal dirapikan aja. Udah paham Pak ya? Kalau udah kita lepas, kasihan beliau. Nah itu nanti caranya. Pokoknya pasti bisa Bian, ada mungkin kali bisa. Nah, kanan kiri. Dah. Ya. Ini mikrofonnya. Mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika nanti ada yang masih kurang paham cara memandikan, cara mengkafan dan lainnya, baik itu cara menaruh jenazah atau sampai cara mengubur, telepon saja ulun, insya Allah ulun jawab ya. Nah, jadi kita sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itulah cara memandikan jenazah dan mengkafan yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sesuai dengan keputusan Tarjih Muhammadiyah. Ya, jadi seperti itu. Tidak ada bacaan-bacaan lain ataupun tulisan-tulisan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin ini ada yang ditulis di dahi kan, la ilaha illallah, nggak ada gunanya juga ditulisin kayak gitu. Dan nggak boleh dipakai pakaian lain selain pakaian untuk mayat, kecuali ada yang beramanah. Saya minta pakaikan pakaian umroh atau pakaian haji saya dulu. Berarti pian potong jadi 3. Ya. Potong kain tadi jadi 3 sesuai ukuran. Samakan ukurannya, jangan panjang, jangan lebar. Kalau perlu dijahit. Karena beliau ingin beramanah minta pakaikan pakaian haji beliau. Nggak apa-apa asal warnanya putih. Jangan sudah kotor, sudah puluhan tahun disimpan, iya sudah dimakan rayap, dipakaikan ke situ, jangan. Ambillah kain yang bersih. Nah mungkin itu dulu, nanti mungkin nih saya tahu aja nih banyak kayaknya pertanyaan-pertanyaan nih, tapi tidak bisa kita layani karena waktu sudah terbatas. Mudah-mudahan nanti ada pertemuan lain khusus tanya jawab kita ya. Kalau misalnya nanti ada yang berhalangan, ustadznya dari Banjarmasin, insya Allah ulun siap saja datang ke sini untuk melayani pertanyaan-pertanyaan beliau. Dan ini ulun bawakan doa salat, doa dikubur. Nah itu nanti ditunjuk juga ya Bapak tim yang tukang baca doa dikubur. Ini ada doanya nih. Tidak ada ya. Nah imam masjid nanti ini harus hafal kamu nih.
Oh dulu kan hafal jawabannya, karena rancak membaca hafal jadinya. Nah, terjemahnya ya sama terjemahnya. Nanti di fotokopi nih. Saya tinggal dulu, nanti Bapak ke Banjar bawa ya. Kalau bukunya nanti silahkan kalau mau lagi silahkan fotokopi sendiri. Cuman ini yang aslinya jangan ditinggal. Jangan ditinggal sini, bawakan lagi ke sana. Itu kainnya saya tinggal dulu. Nanti tukang jahit diukur. Ibu-ibu ada yang bisa jahit ya, Bu? Banyak ya? Nah, nanti Bapak beli kain aja di sana. Tanya Al-Jihad nanti beli kainnya di mana? Atau nanti ulun teleponkan dulu beliau, minta belikan berapa roll. 1 roll cukup aja. Nanti dijahit sesuai ini contoh. Nah, mungkin itu dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Dan Bapak Ibu mempunyai mental yang kuat untuk sanggup mengelola kerukunan pengajian ini, dan karena ini adalah merupakan fardu kifayah, harus ada yang menyelenggarakannya di antara umat kita ini atau di antara jamaah kita ini, dan harus lihai, harus bisa. Sekali lagi ulun mohon maaf jika ada kata-kata ulun yang kurang berkenan, mungkin sikap ulun juga atau gerakan-gerakan ulun yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Amin. Amin. Baiklah, saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.